Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar semua? Luar biasa, fantastis, oh yes. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semua, buat adik-adik yang ada di rumah, meskipun kita masih ibadah online, tapi kita percaya, adik-adik harus yakin dan percaya, ketika adik-adik datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan dalam kehidupan adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Persiapkan hati yang baik, berikan fokus yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita menikmati setiap apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, semua tutup mata. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau lebih sungguh-sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. sebab pagi ini, Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur sebab bagi. pagi ini, Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan, kita akan mulai nanti doa pembukaan, ikuti Kak Naomi berdoa. Ayo adik-adik kita semua berdoa, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Semua lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kak Omi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat pagi hari ini,
Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, mulut kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah tetap semangat untuk kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Yang ini ada IL buat dari kakak ya. Yang sudah siap memuji nama Tuhan. Kalau kakak tanya, katakan semua jawab yoi. Oke, siap? Siap. Oke, kita coba ya. Yang sudah siap memujikan nama Tuhan, katakan yoi. Oke, kita angkat satu pujian yang luar biasa. Semangat, haleluya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Puji Tuhan. Kita harus tetap berhati-hati. Gunakan mata kita, tangan kita, kaki kita, apapun yang Tuhan beri, kita mau pakai untuk kemuliaan Amin. Tuhan. Amin. Amin. Kita masih tetap semangat memuji Tuhan. Oke? Haleluya. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap radon. Saya laskar Kristus, siap radon. Saya
bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aduh, belum semangat. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau ada musuh kan, bagaimana ekspresi kita ketika kita menembak, ketika kita menaik kuda. Nah, kita kalahkan musuh-musuh kita dengan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, saya bukan pasukan berkuda. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan sudah disenangkan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah tetap fokus kepada Tuhan untuk kita dapat menerima berkat daripada firman Tuhan. Semua tutup mata, kita mau fokus, kita mau menyanyi lagi buat Tuhan. Haleluya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
semua tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami semua, adik-adik yang ada di rumah. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan, Tuhan disenangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami semua adik-adik yang ada di rumah, kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh pakai kehidupan kami untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah itu tertanam dalam setiap hati kami dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk manis siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua, adik-adik yang ada di rumah. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, waktu untuk kita dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini semuanya serba susah, semuanya serba rumit, semuanya serba tidak menyenangkan kalau kita lihat, ya kan? Mau beribadah susah, ya kan? Di tempat ibadah pun kalau boleh beribadah harus jaga jarak, tidak lagi bisa saling bersalam-salaman, tidak lagi bisa saling dekat-dekatan. Ya, kalau dilihat kelihatannya saling marah-marahan, ya kan? Tapi puji Tuhan, pagi hari ini adik-adik masih diberikan kesempatan, kita semua Tuhan masih memberikan tempat untuk kita dapat beribadah, untuk kita dapat memuji, terlebih lagi untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi tetap ada sukacita, tetap ada semangat untuk kita dapat tetap datang kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang juga kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik tetap fokus karena berkat firman Tuhan pada pagi hari ini akan dinyatakan dalam kehidupan adik-adik. Ya, kalau kita melihat sekarang semua orang serba takut, ya kan? Anak-anak kecil pun mereka sudah tahu. Adik-adik di rumah pun tentunya tahu, ya kan, zaman sekarang ini seperti apa. Mau keluar tidak sembarang, mau izin ke orang tua tidak sembarang lagi. Mau pergi beli jajan ke warung atau ke toko sebelah atau ke tetangga atau mau pergi main ke sebelah tidak sembarang lagi untuk mendapat izin. Karena apa? Manusia banyak mengalami yang namanya takut hari-hari ini. Tapi percaya ketika adik-adik tetap di dalam Tuhan, dengar-dengaran apa yang menjadi nasihat-nasihat dari orang tua, nasihat dari guru-guru, kakak, adik, kita akan tetap di dalam Tuhan, kita akan tetap ada sukacita selalu di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak akan cerita sedikit. Mungkin cerita ini sudah sering adik-adik dengar, sudah sering diceritakan di sekolah minggu, tapi firman Tuhan akan tetap selalu baru setiap hari. Amin. Nah, puji Tuhan, ini mungkin semuanya sudah pernah dengar cerita tentang Sakeus. Nah, siapa itu Sakeus? Bagaimana itu Sakeus? Siapa dan mengapa? Ya kan? Semua sudah tahu. Ya, jadi Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu seperti apa sih? Pemungut cukai itu adalah orang yang suka tagih-tagih. Nah, saya mungkin pernah lihat atau ada keluarga yang suka tagih-tagih. Nah, itu namanya pemungut cukai. Nah, jadi mereka ambil uang, mereka tagih kepada mungkin di toko-toko atau di pasar-pasar, mereka menagih dengan jumlah yang lebih dari yang seharusnya mereka terima. Nah, ini Sakeus. Nah, Sakeus sudah dikenal orang yang licik, orang yang pemeras, ya. Inilah adalah Sakeus. Tapi kenapa di dalam Alkitab mencatat bahwa Sakeus adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan? Nah, semua tentunya rindu. Pagi hari ini adik-adik yang ada di rumah adalah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kakak-kakak semua yang ada di sini, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sakeus, dia pemungut cukai, tapi kenapa? Ya kan? Kok kenapa Kak? Dia kan pemungut cukai, dia kan suka memeras, dia kan jahat, dia kan tidak taat kepada Tuhan, dia tidak melakukan apa yang benar kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengasihi Sakeus? Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari peristiwa yang dialami oleh Sakeus. Hari-hari ini Tuhan mau kepada adik-adik untuk lebih lagi mencari Tuhan,
Belajar kan di rumah susah sekarang kan, nggak ada lagi susah untuk kita belajar di sekolah. Tapi Tuhan mau dari peristiwa, dari segala sesuatu kejadian yang dialami hari-hari ini, Tuhan mau kita lebih lagi mencari Tuhan. Amin. Tuhan mau kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, ketika adik-adik mengerti, Tuhan mau adik-adik datang kepada Tuhan, cari Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, maka percaya berkat Tuhan juga akan dinyatakan dalam kehidupan adik-adik. Ya, Sakyus ini kenapa dia dikasih oleh Tuhan? Ya, ketika dia mendengar kabar dari Yesus adalah pribadi yang luar biasa, yang sanggup melakukan berbagai mujizat, Sakyus ini tertarik. Sakyus ini pada dasarnya dia menyadari, bukan dia tidak menyadari, dia sadar bahwa yang dia lakukan ini salah, yang dia lakukan ini tidak benar, yang dia lakukan ini menyedihkan hati Tuhan. Sakyus sadar. Oleh sebab itu ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang di kota Yeriko, nah ini yang luar biasa dari seorang Sakyus. Ketika dia mendengar Yesus akan datang di kota Yeriko, dia cepat-cepat lari. Di mana Yesus itu? Kenapa dia ingin mencari Yesus? Kenapa dia ingin berusaha mencari Yesus? Karena dia mengetahui hanya Yesus yang mampu mengampuni kehidupannya. Hanya Yesus yang mampu menyembuhkan dia dari hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan. Hanya Yesus yang mampu memberikan pengampunan, yang mampu mengubah kehidupannya untuk dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Yesus datang ke kota Yeriko, cepat-cepat ini Sakyus datang. Di mana Yesus berada? Dia cepat-cepat cari tahu. Ketika dia tahu di mana Yesus berada, pada waktu itu kan kalau Yesus datang mengajar, Yesus datang memberitakan kabar baik, orang-orang akan berbondong-bondong, ada banyak orang datang mencari Yesus. Oleh sebab itu tidak gampang untuk bertemu langsung, untuk bertatap muka dengan Yesus. Tapi luar biasa, kalau kita lihat kan adik-adik tentunya sudah tahu Sakyus ini seperti apa. Dia adalah Sakyus itu pendek. Tapi kalau mau lihat di orang banyak tentunya akan sulit Sakyus bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Tapi meskipun dia pendek, meskipun dalam keadaan yang banyak orang, dia berusaha untuk mencari Yesus pada waktu itu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara apapun dia akan lakukan. Yang penting yang menjadi kerinduannya dia bertemu kepada Yesus. Ya kan? Hari-hari ini ada banyak waktu Tuhan berikan untuk kita datang kepada Yesus. Jam sekolah tentunya diperpendek, ya kan? Waktu kita belajar di sekolah dijadikan di rumah. Oleh sebab itu ada banyak waktu untuk adik-adik datang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ajak mama papa, ajak kakak adik kita, sama-sama kita menyanyi buat Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak waktu, cari itu Tuhan. Ini seperti Sakyus, dia menerima berkat yang luar biasa, dia menerima pengampunan yang luar biasa ketika dia mencari Tuhan. Sampai dikatakan dalam firman Tuhan, katakan dia sampai naik ke pohon. Segitunya kan, dia naik ke pohon karena dia pendek, banyak orang, dia nekat dia naik ke pohon. Untuk apa? Hanya untuk melihat Yesus. Tapi ingat baik-baik, harus percaya, harus yakin. Kalau adik-adik sudah ada waktu berusaha mencari Tuhan, ya kan, meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk dapat beribadah kepada Tuhan seperti di pagi hari ini. Ingat baik-baik, Sakyus ketika dia melihat, ketika dia mencari Tuhan, Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, Yesus melihat keberadaannya. Yesus melihat Sakyus. Dan apa yang Yesus katakan ketika dia bertemu dengan Sakyus? Apa yang kamu lakukan di situ? Ini yang menjadi luar biasa. Kalau Yesus datang dalam kehidupan kita, mungkin saat ini Yesus bertemu langsung kepada kita, ya kan, siapa tidak senang ketemu Yesus? Tapi nanti kita ketemunya nanti di surga bersama Tuhan. Hari-hari ini Yesus ingin kita mencari dia, Tuhan ingin kita mencari dia untuk dia ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti Sakyus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia bertemu dengan Yesus, maka Sakyus mengalami pengampunan daripada Tuhan. Tuhan memulihkan dia yang tadinya dia banyak melakukan kejahatan, yang tadinya dia tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang tadinya dia melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, yang tidak baik di hadapan banyak orang. Tapi ketika Sakyus bertemu dengan Tuhan, ketika Sakyus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengampuni,
maka dikatakan dalam cerita firman Tuhan, Yesus datang ke rumah Sakyus untuk apa? Untuk makan bersama-sama. Udah luar biasa kalau Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, Yesus ada di tengah-tengah rumah kita, dia mau makan bersama-sama dengan kita. Ini adalah hal yang luar biasa. Jadi untuk Yesus ada dalam kehidupan kita, untuk Yesus mau datang dalam keluarga kita, dalam rumah kita, adik-adik harus mencari Tuhan. Cari dulu itu Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan? Kalau Sakyus dia cari Tuhan kan, dia cari Tuhan Yesus pada waktu itu sampai dia naik pohon, ya kan, sampai dia harus ada di tengah-tengah orang banyak, dia harus berdesak-desakan di antara orang banyak. Apakah adik-adik harus seperti itu? Tentunya bukan seperti itu. Bagaimana kita mencari Tuhan hari-hari ini? Ya ini, dengan kita beribadah, dengan kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita menyanyi buat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan katakan, kita mau mencari Tuhan. Jadi hari-hari ini tetap cari itu Tuhan, meskipun kita tidak bisa beribadah seperti biasanya di gereja, kita harus beribadah di rumah dengan cara online, tapi harus miliki keyakinan. Saya harus cari Tuhan meskipun online, tidak dilihat guru-guru sekolah minggu, tidak dilihat ibu gembala, tidak dilihat yang lain-lain, tidak dilihat teman-teman, tapi saya harus datang mencari Tuhan. Untuk apa? Supaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Kalau Yesus sudah hadir di tengah-tengah keluarga adik-adik, maka percaya berkat-berkat Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan adik-adik semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Tetap cari itu Tuhan, giat selalu untuk berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Puji Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini biarlah boleh menjadi berkat, menjadi renungan buat kita semua, buat adik-adik yang ada di rumah untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih. Nanti doa penutup nanti Kakak Deon, semua ikutin Kakak Deon berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ikutin Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong, menyertai ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya semua kami anak-anak sekolah minggu kami boleh diberkati lewat pujian, terlebih lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan tolong Tuhan tolong setiap kami anak-anak sekolah minggu agar supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akhiri ibadah anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dan ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat di Lukas pasal ke-19 ayatnya yang ke-9 yang bunyinya, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Puji Tuhan.